Bapak Ibu Saudara, sepertinya ini pertama kali saya mengisi puja bakti di Wihara Dhamajaya. Benar tidak? Sepertinya iya ya. Saya pernah datang ke wihara ini yang kedua kali, tapi mengisi puja bakti ini sepertinya pertama kali. Tak kenal maka tak akrab, Bapak Ibu Saudara. Nama saya Biku Abijato. Saat ini berwasa di Wihara Mendut. Jadi nanti siapa ingin berkunjung ke Wihara Mendut silahkan ya. Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan terakhir ini, start dari bulan 6 dan bulan 7, saya jarang sekali memberi puja bakti. Karena bulan 6 saya membantu ada tugas persamuan agung di Kota Medan. Selesai berbagai tugas sangga, bulan 7 itu dimulai pabaja di Wihara Mendut. Dan tahun ini cukup banyak peserta dari Surabaya. Kemudian diakhiri dengan ITC, Indonesia Tipitaka Chanting. Selesai ITC, masuk wasa. Jadi saat ini masa wasa. Apa itu masa wasa, Bante? Masa wasa itu sebenarnya masa musim hujan. Di zaman Sang Buddha dulu, di bulan seperti ini tidak bisa melakukan perjalanan. Sulit sekali melakukan perjalanan. Karena penuh dengan hujan, sehingga kalau kita berjalan di daerah pinggir desa, kadang-kadang ular itu keluar ya, kalajengking dan sebagainya. Di Indonesia sebenarnya kita bisa melakukan perjalanan walaupun masa wasa. Kendati pun demikian, tradisi itu tetap dipertahankan. Para biku lebih banyak di wihara selama masa wasa. Masa wasa ini nanti berakhir 29 Oktober. Tapi boleh keluar untuk beberapa alasan. Tidak boleh lebih dari 7 hari. Jadi hari ini selesai puja bakti, sore saya kembali ke Wihara Mendut dengan kereta api. Alasannya apa saja kalau ingin keluar pada masa wasa? Alasan yang pertama, misalkan orang tua sakit. Orang tua biku tersebut. Ya. Yang kedua, ada biku yang sakit. Mendengar kabar ada biku yang sakit, boleh mengunjungi. Yang ketiga, ada wihara yang rusak karena bencana. Terkena bencana alam, wihara rusak, boleh mengunjungi. Tidak boleh lebih dari 7 hari. Lalu salah satunya lagi, memberikan dhamma desana. Memberikan dhamma desana, boleh keluar tidak lebih dari 7 hari. Ada satu alasan lagi, semoga tidak terjadi ya. Ada biku yang mau lepas jubah. Nah, harus cepat-cepat ke sana. Supaya apa? Supaya dimotivasi agar dia berubah pikiran. Ya. Jadi kalau mengetahui ada biku mau lepas jubah, cepat-cepat berangkat. Ya. Tiba-tiba yang datang 10 biku begitu ya. Wah, dia mau lepas jubah juga mikir ya. Ini saya didatangi 10 biku. Ya baik Bante, saya belum lepas begitu. Ya itu berbagai alasan boleh keluar di masa wasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya membawa topik cukup penting ya. Dari mana tahu penting Bapak Ibu Saudara? Lihat kertasnya 2 lembar ya. Nah, biasanya kertas saya 1 lembar. Hari ini kertas saya 2 lembar. Bersiap-siaplah Anda ya. Pulang ujian Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu sudah baca topik kita hari ini alam surga dan alam apaya. Lupakan saja dulu topiknya. Ikuti saja apa yang saya sampaikan dan ambil semua pelajaran yang bisa diambil. Ya, kadang-kadang saya memberi pelajaran sedikit di luar topik, tapi semuanya bermanfaat. Kita mulai dari, nah ini renungan yang sangat baik, sangat baik. Ini renungan saya belasan tahun yang lalu. Dan semua umat Buddha harus merenungkan ini. Mengapa
manusia terlahir berbeda? Mengapa manusia terlahir berbeda? Kalau terlahirnya beruntung, nggak mikir. Betul ya? Atau jarang mikir. Lahir badannya sehat, rupawan, keluarga berkecukupan atau bahkan berlebihan, ya nggak mikir. Tapi kalau sebaliknya, lahir badannya sakit, sakit-sakitan, kadang-kadang terlahir cacat, mohon maaf ya sebagai contoh, lahir di keluarga yang kurang mampu, ribut terus, kadang-kadang broken home, segala macam. Mikir enggak? Mikir ya. Kalau lahir keadaannya sulit, mikir. Datang ke sekolah saja mikir. Kok dia enak ya? Terlahir jadi anak orang kaya. Begitu pulang sekolah, sudah ditunggu supir. Betul ya? Yang tidak mampu begitu pulang sekolah, ditunggu angkot. Ya kan? Di Surabaya ada angkot ya. Ya, angkutan umum. Kalau di Medan namanya Sudako. Ya. Bukan Sadako ya. Ya, Sudako. Ya, ini biar saudara-saudari kosakatanya kaya ya. Nah, ini perenungan saya belasan tahun yang lalu. Banyak versi jawaban di dunia ini, tapi tidak ada yang bisa memuaskan keingintahuan saya. Ada yang memberitahu bahwa oh itu sudah takdirnya. Oh itu sudah digarisi. Oh itu sudah misteri. Sulit diterima. Sulit diterima. Kadang-kadang ada alasan bahwa itu sudah yang terbaik. Tapi bagaimana kalau seseorang lahir dalam keadaan sangat sulit, kemudian sakit-sakitan, umur 1 tahun meninggal? Kebaikannya ada di mana? Kalau kebaikannya ada, ya 1 tahun meninggal. Kebaikannya ada di mana? Di antara banyak jawaban, apa yang disampaikan Sang Buddha adalah yang terbaik. Karena hari ini judul kita adalah mengenai surga dan neraka, saya ingin mengajak saudara-saudari melihat perbedaan ini. Perbedaan antara orang yang terlahir sangat beruntung dan yang kurang beruntung. Ini saja sudah bisa sedikit menjadi contoh bahwa di bumi tempat kita tinggal ini seakan-akan ada surga dan neraka. Ya, ini belum cerita surga dan neraka yang sebenarnya. Masih cerita kehidupan. Saya membawa 2 perbandingan. Sudah saya catat dengan baik. Setiap bulan 12 atau sekitar akhir bulan 11, biasanya di Indonesia ini banyak tur ke India. Mungkin di antara yang hadir ada juga yang ikut Damayatra ke India. Banyak yang menyelenggarakan di berbagai wihara. Apa alasannya? Karena bulan 12 itu musim dingin di India. Jadi the best season untuk pergi ke India. Selain itu ada International Tipitaka Chanting. 5-6 tahun yang lalu saya berangkat ke India untuk Damayatra, membantu sangga di International Tipitaka Chanting. Ada satu pemandangan yang tidak terlupakan. Jadi kalau saudara-saudari punya kesempatan, saya menyarankan pergilah Damayatra. Selain bisa melihat tempat sejarah Sang Buddha, ada satu hal yang akan membuat Bapak Ibu begitu pulang langsung merasa bersyukur hidupnya. Beneran. Karena kehidupan orang India di sana bagi kaum yang miskin sangatlah sulit. Sangatlah sulit. Nah, di daerah Bodh Gaya kami bertemu banyak sekali pengemis, anak kecil, ya. Dan sepertinya mereka itu sudah dipaksa untuk mengemis. Setiap orang sudah ada rayonnya masing-masing. Dan hampir semuanya cacat. Hampir semuanya cacat. Dulu sebelum menjadi biku, saya pernah melihat sebuah rekaman video fiksi. Fiksi, tapi mereka berusaha menggambarkan apa yang terjadi di India. Di sana, anak-anak yang kastanya sangat rendah, kadang-kadang anak itu hilang pun sudah tidak sanggup dicari. Kasta yang paling rendah itu adalah kasta paria. Tidak pernah dengar mungkin Bapak Ibu Saudara.
Karena di luar 4 kasta, namanya kasta buangan. Kasta buangan ini terjadi karena ada pernikahan 2 kasta yang berbeda. Misalkan Waisya dengan Sudra, tidak boleh menikah. Kalau Waisya dengan Sudra menikah diam-diam, anaknya disebut paria, tidak diakui oleh masyarakat. Sepertinya tidak bisa sekolah, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, anak-anak paria ini dibesarkan oleh orang tuanya dan anak mereka banyak kadang-kadang. Kalau anak itu diculik, orang tuanya pun tidak sanggup mencari. Kenapa? Saking miskinnya. Kadang-kadang lapor ke polisi pun tidak digubris. Anak-anak yang diculik inilah dibuat menjadi cacat dengan sengaja. Iya, sangat mengerikan. Anak-anak itu disuruh antri. Ini saya lihat videonya walaupun fiksi, tapi mereka berusaha menggambarkan apa yang terjadi di India. Anak-anak kecil itu antri. Dan di depan itu bukan temannya tapi anak kecil lainnya teriak bukan main. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, nggak tahu. Jadi kita antri, nggak tahu apa yang terjadi di sana. Begitu masuk, sudah ada parang, minyak panas. Tahu minyak panas untuk apa? Membutakan mata. Ya, anak itu disuruh tidur dengan sendok. Ini jadi agak seram ini ya. Tidak apa-apa lah ya, semuanya dewasa ya. Tidak ada anak remaja di sini, anak-anak tidak ada. Sendok itu diambil minyak, dibakar di atas lilin atau spiritus itu sampai sudah sangat panas, dituangkan ke biji mata. Itu cara membutakan secara paksa. Tangan ada yang langsung diparang dan ada yang dibengkokkan. Wah, saya nggak bisa. Waktu saya di India itu ada anak yang kakinya itu ke belakang begini. Dan minta-minta di depan bot gaya. Itu sudah seperti neraka di bumi ini. Betul ya? Sudah seperti neraka di bumi ini. Dan kalau terlahir di India pada kaum-kaum yang kurang mampu, sangat sulit menjadi orang baik. Sangat sulit menjadi orang baik. Kenapa? Karena dia sendiri tidak merasakan kasih sayang semasa kecil. Dan melihat dunia sekeras ini, mau makan saja susah. Sehingga tumbuh ketamakan yang luar biasa. Dulu saya di Thailand tinggal dengan guru saya, namanya Chow Kun Pariyati Witmon. Ya, namanya dalam bahasa Thai, Chow Kun Pariyati Witmon. Dulu ketika beliau muda, sekarang beliau sudah umur 70-an. Beliau pernah belajar di Benares di India selama 4 tahun. Jadi selama saya tinggal di Thailand, saya banyak diceritakan mengenai apa yang terjadi di sana. Menurut guru saya, kalau dia naik kereta api, dia tidak berani makan makanan ringan. Dia cuma berani makannya buah. Jadi kalau dia naik kereta api dengan kapia, ada yang jual makanan, dia cuma beli buah. Pisang ataupun jeruk. Alasannya apa? Pasti bersih. Ya. Karena ada kulitnya. Pisang ataupun jeruk. Lalu satu ketika kapia dari beliau itu beli pisang 1 sisir. Adalah pisang 1 sisir. Sampai di perjalanan beliau melihat ada anak kecil, kasihan begitu ya, sendiri. Lalu guru saya tanya, "Do you want banana? Mau pisang?" Anaknya jawab yes, ya toh? Dicopotlah 1 biji pisang. Di antara 1 sisir, betul ya? Ngasih 1. Tahu apa yang dilakukan anaknya itu? Dia mau ngambil 1 sisir ini. Mau ngasih 1, diberi 1, yang mau diambil adalah 1 sisir ini. Tidak ada rasa malu. Sedikit malu pun tidak ada. Lalu guru saya harus, no, this one, not this one. This one. Baru dia ambil. Tidak ada rasa malu. Kenapa? Karena hidup begitu keras. Dia kalau malu, dia belum tahu besok bisa makan apa. Betul ya? Tidak mau malu dia. Mau ambil 1 sisir itu. Jadi dalam bahasa Thai ini, hai neng lu yak dai wi. Enggak usah hafal ya. Hai neng lu yak dai wi. Dikasih sebiji, maunya sesisir. Ya, itu dari testimoni guru saya. Itulah yang terjadi di India. Bapak Ibu Saudara, banyak berbuat kebajikan,
Jangan lahir di tempat seperti itu, ya. Jangan lahir di tempat seperti itu. Lahirlah di tempat yang banyak orang-orang baiknya. Ini hanya daerah-daerah yang sulit di India ya, bukan daerah India secara umum. Daerah-daerah yang bagus seperti Bombay, Delhi, ya juga sudah menjadi kota yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya, Bante, tadi kan seperti neraka di bumi ini. Anak-anak kecil dibuat cacat dan sebagainya. Mana Bante? Mana? Surga yang seperti surga di bumi ini mana? Nah, salah satu contohnya Wihara Dhammajaya. Nah, lihat nih, baju putih semua. Pakai AC, ya toh? Katanya surga dingin toh, katanya. Kan saya belum ke sana. Ini Bapak Ibu ke sana lapor ke saya ya. Nanti ya, jangan cepat-cepat ya. Saya beri contoh, terlahir seperti di surga, tapi masih di bumi. Kalau Bapak Ibu beruntung, lahir di negara sangat maju. Norwegia, Jerman ya. Ini saya catat, apa keuntungan lahir di sana ya. Yang kepengen lahir habis ini adithana ya. Lihat, di Jerman pendidikan gratis. Sampai hari ini, untuk seluruh dunia. Siapa saja mau belajar di Jerman kuliahnya gratis. Kalau sekolah negeri. Kalau bayar pun satu semester paling 2 juta, 3 juta rupiah. Untuk bayar apa? Uang bus. Dapat gratis bus selama kuliah. Busnya satu provinsi. Nah, keliling-keliling dah sepuasnya ya. Lalu kesehatan gratis. Ya. Nah, ini menarik ini. Kalau punya anak dan anaknya belum kindergarten, belum TK, setiap bulan dapat $900. Nah, jadi banyak anak, banyak rezeki ya. Nah, ini benar ini ya. Di Norwegia, saya kok kayak endorse negara ini ya. Ini perbandingan ini ya, bukan endorse negara ya. Ya, di Norwegia setiap tahun diberi kesempatan 20 hari vacation days. Cuti jalan-jalan dibayar. Ya, cutinya dibayar. Saya nggak tahu jalan-jalannya dibayar nggak tahu ya. Kalau sudah di atas 60 tahun, oh ini jalan-jalannya dibayar loh ini. Senang sekali ya. Saya pindah Norway dah ya. Kalau sudah di atas 60 tahun, tambah 5 hari. 30 hari. Ya. Selanjutnya, cuti sakit boleh 4 kali setahun. Sekali sakit dikasih cuti 3 hari. Berarti setahun 12 hari. Ya. Nah, siapa ini yang cuti yang sakit setiap 3 bulan ini ya? Ya. Kalau di Indonesia sih bukan sakit setiap bulan ya. Tapi setiap Senin ada yang meninggal biasanya ya. Ya, namanya cuti tetangga meninggal ya. Ya. Ada yang tertawa berarti ada yang mengerti ya. Ya. Lalu, ini menarik sekali nih. Boleh cuti dan gaji tetap jalan kalau anak kita sakit. Luar biasa ya. Tahu enggak cutinya berapa hari? 10 hari. Dan boleh gantian. Ibu 10 hari, selesai ibu, ayah 10 hari. Kalau punya 3 anak, ini banyak anak, banyak rezeki nih. Ya. Kalau punya di atas 3 anak, boleh cuti 15 hari. Iya. Kalau single parent, boleh 20 hari. Nah, jatah suami, jatah istri. Ya. Terakhir ya, sudah mau habis. Saya sungkan juga dari tadi seperti iklan saya ya. Selama kuliah, sudah kuliahnya gratis, boleh pinjam uang sama negara untuk biaya hidup. Karena namanya kuliah kan perlu biaya hidup toh. Tidak ada bunga. Tidak ada bunga. Pinjaman tanpa bunga. Dan kalau mati dianggap lunas. Ya. Maksudnya ya keluarga lainnya tidak terbebani ya. Kalau di Indonesia kadang-kadang mati utangnya diwariskan. Ya. Bukannya dapat warisan harta, dapat warisan utang ya. Ya. Lalu kriminalnya rendah,
korupsi rendah, bencana rendah. Itulah yang terjadi di Norwegia. Luar biasa ya. Membandingkan dua kehidupan ini benar-benar sudah seperti surga dan neraka. Baik, kita lanjut ke topik yang lebih inti. Itu pun Bapak Ibu Saudara, walaupun ada yang terlahir dalam keadaan sangat sulit seperti di India, atau sangat bahagia seperti di Norwegia, Jerman dan yang lainnya, bisa terlahir sebagai manusia pun sebenarnya sudah berkah. Ya, walaupun ada yang sesulit itu. Bante, kalau Indonesia bagaimana Bante? Tadi kan kita membandingkan kedua negara, Indonesia bagaimana? Secara dharma Indonesia sudah baik. Kenapa? Majima Patipada, tengah-tengah ya. Makmur sekali ya belum, ya susah sekali ya tidak. Ya, Majima Patipada, sudah baik. Bapak Ibu Saudara, ada satu perumpamaan, Bapak Ibu ingat ini, perumpamaan yang sangat terkenal di dalam kitab suci. Sang Buddha menggambarkan bisa terlahir sebagai manusia ini seperti halnya. Nah, ini perumpamannya agak rumit ini. Harus dibayangkan ya. Seperti halnya kalau ada sebatang papan kayu yang lubangnya tengahnya itu berlubang. Lalu dilempar ke laut lepas. Dan di dalam lautan ada seekor kura-kura buta yang akan naik ke atas laut setiap 100 tahun. Satu ketika 100 tahun naik sekali, 100 tahun naik sekali. Ini lautan kan luasnya luar biasa dan kayu ini terhanyut-hanyut entah kemana. Satu ketika kura-kura ini akan pas kepalanya keluar di antara lubang kayu. Seperti hampir tidak mungkin, betul ya? Seperti hampir tidak mungkin. Sang Buddha mengatakan seperti itulah kesempatan terlahir di alam manusia. Saking sulitnya bisa terlahir sebagai manusia. Jadi bersyukurlah kita terlahir sebagai manusia. Tapi Bante, apakah perumpamaan itu masuk akal? Sangat masuk akal. Kenapa? Bapak Ibu bisa membandingkan manusia yang katanya sekarang jumlahnya hampir 8 miliar dengan makhluk lain yang terlihat mata. Tidak perlu yang tidak terlihat mata. Yang terlihat mata dulu. Misalkan makhluk-makhluk yang ada di laut. Ikan teri saja jumlahnya sudah enggak terhitung. Betul ya? Iya, ikan teri saja. Belum ikan yang lainnya. Lalu semut. Nah, jumlah semut ada berapa? Apakah semut itu bukan makhluk hidup? Hidup toh? Iya. Dalam dharma, satu semut itu ya satu kehidupan. Berapa jumlah semut di dunia ini? Nah, nanti cek Google ya. Ada loh yang hitung pakai matematika. Oh, nolnya banyak sekali. Beneran, ya. Berapa jumlah semut di bumi ini? Tanda tanya. Titipan Bante Abijato. Nah, sampai mau nanya Google aja sungkan gitu. Beneran saya pernah baca ada yang menghitung dalam, coba cari